Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saja pada kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, kita kembali lagi untuk melihat situasi atau capaian yang didapatkan di lintasan sirkuit Mandalika. Pada kesempatan sore hari ini kita akan upload full lintasan buat kalian semua. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama channel ini. Ya, kita tidak akan berlama-lama, langsung saja untuk melihat progres capaian atau hasil pengerjaan pada kesempatan sore hari ini. Terlebih dahulu sebelum kita meliput full lintasan, kita lihat untuk hasil pengerjaan sejauh ini di bagian gardu PLN. Bisa terlihat jelas dari pantauan kamera kita ya. Jadi di sini untuk pengerjaan di bagian sisi tembok kiri maupun kanan ya, maupun di bagian dalamnya untuk pondasi dasarnya sudah terlihat jelas di sana. Sudah dilakukan progres pengerjaan, sedikit lagi akan terselesaikan untuk penempatan di gardu PLN untuk kelistrikan sirkuit Mandalika. Dan di depan ini merupakan bangunan race control yang bisa kita perhatikan bersama-sama untuk aktivitas capaian sampai sore ini. Pengerjaan tinggal sedikit lagi di sini memang, yaitu tahap finishing tentunya saat ini lagi dikerjakan di bagian penempatan untuk bagian kaca maupun di bagian atapnya, maka akan terselesaikan untuk bangunan tower control yang berada di bagian sebelah kiri. Dan kita lanjut menuju ke area podium, dimana di sini seperti yang kita lihat ya, penggalian untuk fondasi masih berlangsung. Sebagian sudah ditaruh untuk rangka besinya dan akan dilakukan progres pengecoran lanjutan seperti yang berada di bagian sisi depan sana ya. Ada 2 lubang di sana sudah ditaruh untuk rangka besinya, itu artinya akan segera dilakukan untuk pengecoran malam ini. Tentunya akan lanjut ya, lembur untuk mengerjakan progres capaian atau pekerjaan yang ada di sini, seperti penempatan untuk podium untuk lintasan sirkuit Mandalika ini. Jadi semakin mantap saja dengan melihat situasi sampai sore ini ya. Lihat jelas untuk semua perubahan hari demi hari terus menunjukkan kemajuan. Jadi kita tetap akan selalu memantau bersama-sama untuk selalu optimis tentunya ya. Apapun yang terjadi nantinya, tapi saat ini bisa kita perhatikan untuk kinerja dari para pekerja luar biasa sekali. Dan kita lanjut untuk melihat di bangunan medical center, di mana di sini sampai sore masih terus dikerjakan, yaitu perapian di bagian sisi kiri dan kanan yang sudah dilakukan pengecoran di lantainya ya. Nanti setelah dirapikan maka dicor kembali supaya terlihat sempurna nanti untuk bagian fondasi yang ada di sini. Untuk bangunan medical center sendiri bisa terlihat di sini sudah dikatakan rampung ya, bisa kita perhatikan bersama-sama karena ini adalah bangunan modular di mana bangunannya ini sudah tinggal dipasang saja dan sudah terselesaikan. Tinggal untuk perlengkapan saja di bagian dalam, yaitu perlengkapan untuk alat-alatnya dan siap untuk digunakan. Dan di kesempatan sore ini kita akan melihat keseluruhan tentunya di area paddock juga. Di sini masih terus dilakukan pemadatan penghamparan supaya bisa rata semuanya dan akan dilanjutkan, yaitu progres pengecoran untuk lantai dasarnya seperti yang dilakukan di depan ini, berlanjut kembali untuk pengecoran menuju ke tunnel pertama. Nah, di sini ya bisa kita perhatikan para pekerja di sana masih terus merapikan untuk sisi kiri dan kanan untuk besi yang akan ditaruh berbentuk kolom ya, menuju ke depan dan akan dicor tentunya di bagian lantai ini dan akan segera terselesai. Kalau kita bisa perhatikan dari sini ya, mantap sekali untuk aktivitas sampai sore ini terus berlangsung. Perlu diketahui juga bahwa progres untuk pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika, terutama di area pedok ini terus dikerjakan siang malam ya, di lembur untuk menyelesaikan dari progres yang ada. Seperti di depan ini bisa dilihat bersama-sama untuk perakitan besi sampai sore ini masih berlangsung. Setelah itu nanti akan dicor seperti yang dilakukan di depan sana untuk penaruhan di bagian bangunan paddock modular.
Lanjut lagi untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika, di mana saat ini kita berada di tunnel pertama. Bisa diperhatikan bersama-sama untuk tunnel ini sendiri sudah bisa digunakan. Seperti yang kita lihat tadi siang ya, sampai pagi dan saat ini banyak sekali dump truk maupun kendaraan lain sudah lalu lalang di dalam terowongan atau tunnel ini untuk menuju ke zona tengah. Jadi bisa dikatakan sudah rampung 100%. Tinggal pengerjaan di bagian sisi tertentu di bagian sayap kiri dan kanannya, maka akan terselesaikan untuk bagian jalur menuju tunnel ini sendiri. Ya, luar biasa sekali di pantauan kita pada sore hari ini. Mantap sekali setelah kita lihat di sini ternyata sudah dilakukan progres prime cool. Ini artinya akan segera dilakukan untuk pengaspalan lanjutan di bagian sisi kiri trek lurus ini menuju tikungan pertama yang sudah dilakukan pengaspalan kemarin ya sepanjang 100 meter, dan akan dilanjutkan untuk menyelesaikan di bagian sini ya menuju ke tikungan pertama. Dan kita beralih ke bagian sayap sebelah kanan. Sampai sore ini banyak sekali para pekerja di sana lagi melakukan progres pengeboran. Ya, buat apa dibor kita belum tahu ya. Nanti kita akan sama-sama untuk melihat apa di sini akan ditaruh. Mungkin tiang lampu atau mungkin sebagainya. Kita akan bersama-sama melihat nanti ya. Kita belum berani memastikan apa itu. Tapi seperti yang kita lihat di sini, mungkin sebagai tiang lampunya akan dipasang di bagian sebelah kiri dan kanan untuk sayap tunnel pertama ini. Ya, di sini untuk jalur menuju ke zona tengah sudah terlihat di sana, sedikit lagi akan terkoneksi. Begitu juga rumah-rumah yang ada di sana sudah dilakukan line clearing kemarin ya, terlihat semakin luas saja dan semakin mantap. Ya, kita kembali lagi ke trek lintasan untuk melihat situasi yang ada di sini. Di trek lurus menuju tikungan pertama di bagian sisi kiri dan kanan area rumput sudah bisa dikatakan sudah terkoneksi semuanya. Pengaspalan di bagian sebelah kiri area pit lane akan segera dilakukan pengaspalan juga. Seperti yang kita lihat di sini, dua alat finisher sudah standby di sana. Dan alat-alat berat pun sudah bersiap di sini untuk melakukan progres lanjutan mereka. Ya, kita lanjut ke depan sedikit untuk melihat situasi yang ada di sini. Kita akan masuk ke area gudang atau kantor PP. Jadi seperti yang kita ketahui untuk material-material yang ada yang digunakan di trek lintasan sirkuit Mandalika semuanya disiapkan di sini. Baik untuk material tribun, pedok maupun tire barrier, concrete barrier semuanya di sini. Jadi dirakit di sini dan dibawa ke tengah lintasan. Yang hitam ini merupakan ban atau tire barrier yang masih baru tentunya ya. Tapi sudah dilubangi supaya tidak diambil ya. Kalau tidak dilubangi ya karena masih bagus ya tentunya banyak sekali yang minat. Oke, di sini adalah kantor PP di mana para pekerja meeting semuanya di sini untuk menentukan dari pengaspalan di mana akan dilakukan ya, maupun di sebelah selatan atau selatan barat sana ya, kantor Wika semuanya terus melakukan progres meeting untuk melanjutkan dari progres pengerjaan yang akan dilanjutkan tentunya di sisi lintasan yang lain. Ya, di sini bisa kita perhatikan ini kayaknya seperti panel-panel yang sudah siap untuk dirakit. Mungkin itu sebagai tribun atau mungkin sebagai pedok, kita belum tahu. Kita akan eksklusifkan nanti tentunya di bagian bawah ini. Kita akan masuk ke sana dan bertanya kepada teman-teman yang kerja di sana supaya kita tidak salah nantinya. Karena ini kita pantau lewat udara tentunya tidak terlalu jelas ya. Kalau mau turun ke bawah juga sinyalnya tidak terlalu bagus karena kita posisinya jauh sekali. Ya, kita lanjut ke depan ini untuk melihat situasi di AMP atau aspal mixing plant, di mana di sini untuk material yang akan disiapkan ditimbang ya, ditimbang dulu untuk sesuainya berapa ton yang akan dicampur untuk hari esok tentunya atau malam ini. Jadi di sini ada 3 alat AMP dan duanya lagi beroperasi. Kalau kita bisa lihat bersama-sama di sini. Material untuk pengaspalan sudah disiapkan di bagian sisi sebelah kiri ini ya. Dan kita sedikit ke bawah ini untuk melihat situasi proses pembuatannya. Nah, itu dia. Jadi diolah ya dengan sedemikian rupa
Pencampurannya yaitu aspal sel ya, dicampur di sini dengan berbatuan yang sudah disiapkan seperti yang kita ketahui lebih halus. Nah ini dia. Jadi untuk AMP ini sendiri ya bisa memproduksi dari 240 ton dalam waktu per jam. Luar biasa sekali kalau kita perhatikan dari sini. Ya kita lanjut ke depan juga untuk melihat situasi di salah satu alat AMP juga di sana masih terus melakukan progres untuk pengolahan lembur. Jadi lembur malam ini untuk mendapatkan hasil besok atau mungkin malam ini kalau memang jadi dan siap untuk dilakukan proses pengaspalan juga siap ya. Ya di sini untuk prosesnya kita memang ini dari udara ya, jadi tidak terlalu jelas tapi bisa kita lihat bersama-sama untuk progres untuk memproduksi aspal ini sendiri sedang berlangsung di sini. Bisa kita perhatikan bersama-sama, luar biasa sekali ya progresnya setelah disaring, dipanaskan sesuai dengan suhu yang sudah ditentukan. Ya ini merupakan area AMP atau aspal mixing plant di mana aspal panas yang ditumpahkan di lintasan Sirkuit Mandalika dibuat di sini ya. Jadi untuk aspal yang dibuat pada malam hari ini ya, ini sudah sore memang. Ini adalah aspal sel yang dicampur dengan berbatuan yang berasal dari Indonesia tentunya. Aspal sel sendiri diimpor ya di luar negeri. Ya luar biasa sekali dari pantauan kita doakan semoga saja progres untuk pengerjaan besok lancar terkendali untuk progres selanjutnya supaya kita bisa menyelesaikan untuk kelancaran mega project sirkuit Mandalika kita. Dan kita lanjutkan lagi untuk penelusuran kita pada kesempatan sore hari ini, dimana kita akan upload full lintasan buat kalian semua. Saat ini kita sudah berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua, dimana di sini memang sudah dilakukan progres lanjutan untuk aspal lapis kedua, baik di bagian surface road sebelah kanan maupun di bagian sebelah kiri. Long lap penalty sudah dilakukan, dan di bagian trek lintasan kalian sudah tahu semuanya sudah dilakukan untuk lapisan kedua. Saat ini difokuskan untuk pengerjaan di bagian run off yang berada di sisi lintasan supaya bisa terselesaikan semuanya. Setelah itu akan dilakukan untuk progres aspal lapisan ketiga, atau mungkin kita tunggu saja, mungkin aspal lapis ketiga akan didahulukan atau area run off untuk terselesaikan. Kita sama-sama untuk menunggu progres selanjutnya. Ya kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi sampai saat ini di kesempatan sore ini untuk lintasan Sirkuit Mandalika, di mana saat ini kita terbang di tikungan ke-5 menuju ke-6 di depan sana. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin masih ada yang belum tahu bahwa lintasan sirkuit MotoGP Mandalika kita ini memiliki panjang 4,31 km dan 17 tikungan. Jadi untuk pengerjaan sejauh ini konstruksi pembangunan sirkuit Mandalika sudah mencapai 82% ya secara keseluruhan. Jadi bisa dikatakan sedikit lagi. Saat ini untuk aspal lapisan kedua di bagian trek lintasan atau track lane sudah tersambung semuanya. Begitu juga untuk surface road atau outer line surface road sudah tersambung. Tinggal sedikit lagi di bagian inner surface road, yaitu di bagian sebelah kanan di tikungan ke-13. Kita akan sama-sama untuk melihat di sana nanti untuk situasi dan kondisinya apakah sudah tersambung sampai sore ini. Tapi sebelum kita maju ke sana, seperti biasa kita akan mencoba untuk melihat di bagian tunnel kedua. Di mana tunnel kedua ini seperti yang kita lihat ya, progres untuk pemasangan lampu sudah dilakukan kemarin.
sampai saat ini memang masih terganggu oleh air yang masih menggenangi di bagian dalam tunnel. Tapi segera mungkin akan terselesaikan untuk terselesainya di bagian tunnel kedua ini supaya bisa dilewati seperti yang dilakukan di tunnel pertama. Dan kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk melihat situasi dan kondisi di mana tikungan ke-9 menuju ke-10 di bagian sebelah kiri area grapple terlihat sempurna ya, mantap sekali, sudah rapi kelihatannya. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian debris span di bagian sebelah kanan di bawah bukit ya, terus dilakukan perakitan untuk kerangka dan akan dilakukan untuk penaruhan di bagian jaring atau safety fence seperti itu. Ya, kita tarik ke belakang untuk melihat situasinya. Luar biasa sekali di bagian concrete barrier, inner surface road maupun outer surface road sudah terlihat sempurna. Mantap sekali di sini. Di bagian sebelah kanan ini adalah outer surface road. Untuk penaruhan concrete barrier beserta pagarnya sudah dilakukan. Begitu juga di bagian sisi sebelah kanannya, yaitu penaruhan untuk debris span beserta safety fence semuanya sudah dilakukan. Terlihat jelas semakin mantap untuk progres capaian sejauh ini. Dan kita kembali lagi ke trek lintasan untuk melihat situasi yang ada di sini di tikungan ke-11 menuju ke-12 di area run off sudah dilakukan lanjutan untuk progres pengaspalan. Seperti yang kita ketahui untuk aspal di sini dilakukan itu aspal AC base dan akan dilanjutkan untuk aspal lapisan kedua sesegera mungkin. Dan di sana berbelok ke kiri sedikit ya untuk tersambung ke bagian outer surface road di bagian tikungan ke-12 ini. Ini nanti fungsinya sebagai jalur menuju ke trek atau zona lintasan apabila ada kecelakaan seperti yang kita ketahui ya, untuk cepat mengantisipasi atau membawa para korban menuju ke medical center. Ya, dilanjutkan kembali untuk pengaspalan di depan ini. Ternyata tadi siang berlanjut kembali ya. Kita tidak sempat liput di sini. Dan ini dia hasilnya bisa terlihat untuk area run off yang berada di sini yang langsung terkoneksi ke sisi outer surface road sudah dilakukan pengaspalan menuju tikungan ke-13. Ya, kita maju lagi dari tikungan ke-13 ini. Ya, jadi buat teman-teman yang masih penasaran ya, banyak sekali yang bertanya di sini. Dan ini dia di tikungan ke-13 di bagian inner surface road. Ternyata sore ini sudah dilakukan pengoneksian. Tinggal untuk progres aspal saja kalau kita lihat dari sini ya. Dan pagar-pagar yang dibilang itu kita bisa perhatikan pada sore ini tidak ada kawan-kawan ya. Semuanya sudah aman terkendali. Tinggal progres lanjutan saja untuk aspal ke berikutnya supaya terkoneksi di bagian inner surface road yang berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 ini. Luar biasa sekali pantauan kita pada sore hari, terlihat jelas perubahannya. Seperti yang kita lihat di bagian sebelah kanan ini, di bagian run off sudah terlihat untuk penghamparan pemadatan di bagian dasar. Tadi siang dari video kita bisa dibandingkan ya, belum dilakukan seperti ini dan sekarang sudah sampai di depan ini. Dan sedikit lagi akan terkoneksi tentunya di bagian run off yang berada di sini dan akan dilakukan progres prime core dan pengaspalan lanjutan supaya bisa tersambung di semua titik yang ada di lintasan sirkuit Mandalika kita.
Ya, kita sudah berada di tikungan ke-14 menuju ke-15, di mana di sini satu alat finisher sudah standby untuk melakukan progres lanjutan, yaitu pengaspalan di area run off yang berada di sisi tikungan ke-15 menuju ke-17 ini. Seperti yang kita ketahui, di trek lurus bagian sebelah kiri sudah dilakukan progres prime coat, akan dilakukan progres pengaspalan. Di sini juga sudah disiapkan untuk alat finisher, ini artinya akan sudah dilakukan progres pengaspalan di sini juga. Jadi luar biasa sekali, cepat sekali aktivitasnya ya, sangat gercep sekali untuk progres pengerjaan di lintasan Sirkuit Mandalika supaya bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama. Iya, sampai di sini saja pantauan kita untuk melihat situasi dan kondisi pada sore hari ini di lintasan Sirkuit Mandalika. Untuk itu saya ucapkan matur tampiasi. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.